Cek cek, apakah suara saya sudah masuk? Sudah Pak Danu. Oke, ini karena sudah jam 18.52 kita mulai saja perkuliahannya ya. Di sini sudah ada Ini gabungan ya Pak kelasnya. mungkin gabungan ya kok saya belum Oh, di invite sama Pak Alis sih. Coba ya sebentar, saya tanyakan ke Pak Alis. soalnya kok teman-teman saya tidak ada. Wah, di manakah teman-teman kita? Aku Tak tanyakan Pak Alis, apakah rubriknya sudah ready atau belum? Oh ya, ini ada Mbak Sintania, Mbak Melinia, Mas break Muhammad Fikri nih. backgroundnya belum ada. Oh iya, kita tunggu dulu ya. Ini lagi dibuatkan sama Pak Alis, lagi dibuatkan adonannya ya. Bagaimana, ada kendala Mbak Rizana katanya dengan UTS-nya Pak. UTS-nya udah dikerjain? Ya sudah dong, Ya, deadline-nya kan jam 12 malam. ya. Nanti penilaiannya kita anu ya. Yang penting dikerjakan. Kalau sama saya Langsung langsung dinilai saja Pak, tidak usah dibaca. merem lah 100. Ya. Ya nggak dibaca toh. Kan juga dibaca sih, cuma di pelajari jawabannya. Pak Jawabannya. Danu, ini Siap. sambil menunggu teman-teman dari RPL 2 Mm-mm. cerita-cerita sedikit, tak apa-apa Pak Danu ya. Oh, silakan Mbak Rizana. Monggo. Silakan. Eh, Pak Danu kalau dipanggil sebagai narasumber itu Mm-mm. tarifnya mahal atau tidak? Eh, narasumber apa itu? Kita kan eh, apa? Kita kan punya komunitas. Mm-mm. Nah, selama ini yang sudah komunitasnya kan Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia. Mm-mm. Nah, selama ini kan kalau ada acara-acara kan entah itu workshop, entah itu Mm-mm. seminar kan Mm-mm. tidak jauh-jauh dari dunia permakeupan. Permakeupan siap. Nah, nah, Mua. nah, Ya. sepertinya kalau yang sekarang-sekarang itu saya kok pingin teman-teman saya itu pingin diajari tentang apa digital marketing lah, entah itu Oh, jalan, entah itu apa itu medsos yang apa-apa gitu ya. berhubungan dengan Boleh, eh, boleh. eh, berhubungan Bisa. dengan kita punya produk jasa sudah oke, Mm-mm. tapi kok sekarang kan musimnya jualannya kan di Ya, online online, betul. ya. Nah, MUA, kan MUA. sudah kalau apa dari mulut ke mulut itu sudah bukannya ketinggalan tapi itu dulu dulu banget itu ya. Nah, itu kalau dipanggil Mm-mm. untuk jadi narasumber itu kira-kira Bisa. Nanti di Japri aja Mbak Rizana. Tak, nanti WA saya nggak apa-apa. nomornya tidak tahu Pak saya Pak. Ditulis aja. Yo. Sebentar. Hmm. Berapa Pak? 089 089 669 669 147 147 530. 536. 0 Oh, 530. 530. Heeh. Ya, 530. ya, sip. Dan Oke. kebetulan kan saya kalau di Kota Pekalongannya kan sebagai ketua cabangnya. Oh, iya. Nah, Oh. untuk di apa di DPD-nya di Heeh. Jawa Tengahnya itu saya sebagai ketua bidang ekonomi begitu Wah, Pak. cocok. Nah, Keren. untuk Mm. memberdayakan perias se-Jawa Tengah itu kan susah Iya, itu Pak. benar. Sementara Harus jualan medsos. saya juga tidak laris gitu. Ya. Bagaimana cara mengajari mereka kalau sayanya Mm-mm. tidak laris Oh, gitu. iya. Oke, nanti bisa didiskusikan. Kita masuk ke room break-nya. Terus Oh kayak gitu. sudah. 1, 2, menghilang.
Selamat. Wah, sepi. Ya, gimana Mbak Rizana? Yang Aman? lain, yang lain kok belum ada. Iya, sambil nunggu yang lain ya. Jadi kalau saya biasanya emang ngisi di beberapa seminar ya. Terakhir saya Hmm, itu ngisi digital marketing ada di Kementerian Agama itu untuk pengelola apa namanya KUA, ketua-ketua KUA gitu. hmm, Terus kemarin UMKM yang ibu-ibu di daerah Kendal itu kita ada klien kerupuk gitu ya, kerupuk udang, keripik hmm. gitu dari desain, packaging sampai branding. Terus digital marketing untuk perusahaan juga. Kalau untuk MUA ya, bilangnya penata rias itu kan MUA ya. Memang sekarang Ya, itu larinya ke situ Mbak, ke medsos. Di Ungaran sendiri pun MUA-MUA itu kan dia jualannya lewat medsos, full full medsos. ya. Jadi dia ada paket, jadi modelnya bikin paket gitu kan, paket bundling di apa di medsos itu misalnya orang wisuda itu ada harganya sendiri, terus priwed ada sendiri, Hmm, kemudian nikah ada sendiri. Jadi dia kalau dulu kan fokusnya penata rias itu hanya di nikah ya. Kalau beberapa klien saya itu yang di videografi dan konten itu memang jualannya di online. Dan nanti bisa dihubungi saya. Saya juga ngisi besok tanggal 23 di UNES untuk digital marketing sama juga AI gitu. Ngoding itu besok. hmm, Besok hmm. 23 itu Sabtu saya ngisi di UNES. Ya kalau nanti Mbak Rizana anu apa namanya mau kapan gitu nanti WA saya aja. Kita Oke. kita bikin santai aja sharing season ya nanti. Itu berarti satu Jawa Tengah atau gimana? Ya, kalau ya satu Jawa Tengah, Ya. 35 kota dan kabupaten. Biasanya offline apa online itu? Biasanya offline. Ya offline aja karena kan itu ya apa namanya kegiatannya itu langsung praktek. Mm-mm. Soalnya ya itu nanti bisa 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 sekali kalau digital marketing memang saya pegang beberapa klien terutama UMKM ya, F&B ya, terus tapi kalau MUA memang ada dua yang pernah saya pegang itu ya mainnya di medsos ya pakai tools-tools gitu, pakai alat-alat. Ya Ya, pokoknya semuanya di medsos sih Mbak jualannya. Oke, nanti bisa WA saya nanti kita ngobrol dulu jamnya, harinya atau terus kapan gitu ya. Karena saya besok Sabtu itu saya di UNES itu dari pagi ya di kampus juga untuk dari mahasiswa sama dari komunitas apa ya kayak website-website gitu. gabung itu, Pak. Gabung umum aja boleh masuk. Itu Hmm, yang apa, yang pesertanya tidaknya dari UNES, jadi ada dari ITB, dari UI, kampus-kampus ya. ya. Karena Hmm, ada LKDTI ya, dia bikin itu terus game developer sama konten kreator digital marketing plus saya nanti coding di situ pas. Kan saya bisa ngoding juga. Gitu Mbak Rizana. Sip, nanti Oke. WA-WA saja. Ini Semoga kok aman ya. tidak ada satupun teman saya ini. Ini beda lagi ya roomnya. Apakah berbeda Iya. roomnya? Novita. Apa teman-teman belum pada join ya? Ini bener kok meeting kelas digital marketing gitu bener gitu judulnya gitu. Bener kan? Oh, Ya, memang yang dari RPL 2 belum pada masuk iya berarti. belum pada masuk. Oke, nggak apa-apa. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi STI Anindya Guna Semarang. Bertemu dengan saya. Ini saya sebenarnya tadi habis ngaji ya. Sebenarnya saya ini Gus ya, bukan Tak kirain ini Pak Danu habis apa. ikut Kalimah kok pakai Oh, peci band. berarti hari malam Jumat ya. Jadi saya Oh banyak-banyak iya. ibadah. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Silahkan. Ini siapa ini? Oke, langsung masuk boleh. Ada 13 peserta yang sudah join. Ada Mbak Oh, ini Rizana berarti gabungan ini gabungan ini ya. kelas lain. Ada Mbak Aryani, Mbak Citra, Mbak Diah, Mbak Ira Devi, Mbak Hani ya.
Ini kelas, bener ya, digital marketing. Mungkin ada yang Mbak Aryani bisa dinyalakan kameranya atau Mbak Meli Nia Yuma. Halo, monitor. Ini kelas saya atau pada kelasnya Pak Robi takutnya Aku salah. sing salah ya. Enggak, bener Tadi. kelas digital Nah, marketing kok. soalnya kok teman-temanku pada tidak ada yang dari RPL 2 kok nggak ada. Mm-mm. Coba tanya itu, tanya Mbak siapa? Mbak siapa jenengnya ini? Hmm, Mas, Mbak siapa tuh ini ke? Mbak Mulan Jamila ke lo. Oh, Mbak Ulfa. Mbak Ulfa ditanyakan. Tapi ini sepertinya betul kok. Itu judulnya dikasih Pak Alis kelas digital marketing. Saya Hmm. mau cek dulu Mbak Aryani atau Mbak Citra bisa di on cam atau dinyalakan kamera speakernya. Ini dari kelas mana? Dari Mbak. kelas Ungaran 2, Pak. Oh, iya, ini pertemuan keberapa ini sama saya? Baru sekali nih. Ungaran 2. Atau kemarin sudah offline ya? Kemarin ada itu Pak, ada offline. Oh, oh. Yang tidak bisa menghadiri ada kelas online malam ini. Berarti baru kali ini yang online. Oh, ada yang gabungan berarti ya. Mbak Ira Devi, oke. Ini yang semester 8 ini, pada tinggal sedikit itu. Heeh. Ya, iya benar. Oh, ini kemarin ya sudah Kan di... Eh? segabungan sepertinya ini yang Oh, di ini sini. gabungan ya, ini paguyuban ini ya. Paguyuban kelas digital marketing ya. Jadi ada yang semester 8, ada yang semester 6, ada semester 4. Oke. Gak apa-apa, kemarin yang offline memang sudah kita bahas pakai apa tuh kemarin kita pakai Kola Data ya. Pakai aplikasi buat jadi TikToker ya. Jadi TikToker. Oke, menarik. Ya sambil nunggu yang lain kita langsung mulai saja perkuliahan hari ini. Ini Mas Aji Septiono. Nah, ini Nah, temanku baru. ya, ini jadi gabungan ada teman-teman semester 6, ada yang semester 8, nggak apa-apa. Dilanjut saja untuk yang kemarin sudah ikut kelas saya offline itu kita memang kemarin pakai aplikasi ya. Kalau yang di kelas semester 6 kemarin kita pakai namanya data pintar ya. Kalau di semester 8 kemarin kita pakai Kola Data ya. Jadi mirip-mirip data pintar, yaitu sebuah database besar ya, di mana bisa mencari produk-produk yang bisa digunakan begitu. Istilahnya ide-ide produknya seperti apa. Kalau di data pintar lebih ke Shopee, kalau di Kola Data lebih ke TikTok begitu ya. Oke, kita mulai saja materinya. Mungkin ada yang sudah eh, pernah mendapatkan materi ini, tapi ada juga yang belum. Kita sharing season saja hari ini, karena kelasnya ternyata gabungan ya. Nah, ini saya kasih di kolom chat ya, sebentar. Saya kirimi ini link link apa absennya ya yang dikasih Pak Alis. Karena LMS-nya lagi di maintenance. Ini yaitu silahkan absen. Yang sudah semester 8 semoga segera selesai skripsinya ya, sudah sempro, yang belum sempro segera sempro. Sudah kita kasih tips juga ya. Kalau di kelas saya kasih beberapa cara mencari jurnal ya, mencari artikel, kemudian pakai aplikasi apa biar ini ya memudahkan gitu ya. Sudah semua saya harapannya teman-teman bisa lulus dengan tepat waktu. Begitu juga yang semester 6 semoga bisa mulai menyicil ya, minimal judul sudah dapat, apa referensi juga sudah ada. Jadi nanti di semester 7 tinggal gas begitu. Semester 8 awal sudah bisa sidang. Nah, harapannya nanti kalau sudah selesai, sudah lulus dari STN India Guna, teman-teman bisa punya ide-ide bisnis, punya skill-skill digital marketing yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan awal kemarin ya. Dari fondasinya, dasarnya seperti apa, kemudian tools-tools yang digunakan itu apa aja ya. Terus bagaimana cara mencari klien begitu ya. Nah, sekarang memang dunianya larinya ke media sosial ya. Jadi saran saya nanti teman-teman fokus di medsos juga bisa. Jangan lupa nanti kalau ada yang pengen tanya-tanya bisa WA saya.
besok tanggal 23 saya live di UNES, itu nanti akan membahas tentang AI agent ya. Jadi tidak hanya membuat sebuah konten ya, tapi membuat sebuah sistem ya. Jadi beberapa klien itu sekarang modelnya pakai AI agent, jadi live nanti namanya aplikasinya N9 atau N8N. Nah, itu biasanya buat sistem gitu ya. Misalnya seorang pemilik perusahaan pengen tahu stok barangnya tinggal berapa, itu nggak usah nelpon adminnya ya, pakai HP cukup di N8N, diketik aja stok saya berapa gitu muncul. Dan juga bisa bikin konten sendiri ya sebenarnya, tapi itu nanti di pertemuan yang lebih mendalam. Oke, kita mulai saja, sudah jam Piro? 19.08. Teh ireng muni. Kita Eh? mulai. Wes Maaf Pak, apa? kemarin saya tidak bisa datang. Lah yo. Bapak lagi jangan. Siap, Basian garete Lili, sama aman. wis njaluk. Ya ayo. Oh iya Mbak Yuni, nggak apa-apa Mbak. Aku kayak nganu. Ayo apa meneh? Oke. Witok. Oh, saat. Ya aku kayak mulai. Sampai ora ngerti. Ya, yang belum absen silakan absen di link yang sudah saya share di kolom chat. Baik, kita mulai. Yang sudah bergabung, selamat malam semua mahasiswi Universitas STI Anindya Guna Semarang. Bersama saya Ahmad Dhani Wicaksono Eskom MM. Nanti kita akan membahas lanjutan dari materi yang beberapa kali sudah saya sampaikan. Nanti kita akan membahas terkait dengan media sosial ya. Kita masukkan dulu. Saya izin share screen ya. Sebentar. Apakah bisa ini? Share screen. Oke, nanti kita akan bahas sederhana ya, untuk mengingat kembali teman-teman yang semester 8 dan juga ini materi baru untuk adik-adik di semester bawahnya, yaitu mahasiswa semester 6. Kita kemarin sudah membahas terkait dengan, udah UTS ya malah ya, udah UTS kemarin, terus bahas bagaimana cara mencari bahan, mencari data begitu ya. Sekarang kita akan masuk di ini, apakah share screen-nya kelihatan? Kelihatan. Oh, belum. Udah masuk share screen-nya? Belum, Pak. Nge-lag kayaknya. Nge-lag ya? Sebentar. Udah kelihatan? Atau masih? Iya, kelihatan. Sudah. Nge-lag ya, karena jaringannya ini lagi di Selat Hormuz saya. Oke, kita mulai saja untuk perkuliahan malam hari ini sambil teman-teman yang kemarin belum bisa bergabung kelas offline di kampus bisa mengikuti. Kemarin kita sudah pakai Kola Data dan juga Data Pinter. Kemudian di semester atasnya lagi kita sudah pakai optimalisasi medsos juga. Nah, di pertemuan ini ya, jadi karena kelasnya gabungan, saya sendiri juga baru tahu kalau ada gabungannya juga. Kita akan kembali mengingat dan juga mengawali materi untuk yang semester 6 terkait dengan media sosial ya. Jadi nanti saya harapkan teman-teman tahu ya fungsi-fungsi platform gitu ya. Jadi tidak semua itu disamaratakan. Di digital marketing itu ada sedikit perbedaan.
Oke, kita nanti akan membahas yang pertama konsep ya, konsep dari digital marketing dari media sosial itu sendiri, terus platform yang populer seperti apa, terus yang ketiga yang penting sekali nih ya, strategi konten di medsos ini penting sekali. Lalu ada juga pembuatan konten dan penjadwal menggunakan engagement. Yang terakhir ada tantangan dan tren masa depan di media sosial. Jadi mahasiswa-mahasiswi sekalian ya di kampus STN India Semarang. Jadi media sosial ini semuanya sudah pernah pakai ya, macam-macam. Ada Facebook, Instagram, apalagi itu, Twitter. Twitter sudah ganti X ya, X. Lalu kalau dulu ada yang pernah pakai PAT, PATH itu ya, yang warnanya merah itu. Kemudian ada mungkin yang lama banget ada Friendster, ada Mic33, apalagi itu. Banyak sekali ya yang media sosial sesuai dengan perkembangannya. Dulu waktu awal-awal munculnya blog ya atau Kaskus itu contohnya Kaskus. Semua orang bertanya di Kaskus ya, nyari produk apa di Kaskus begitu ya. Tanya-tanya jawab gitu. Sharing season forumnya ada di Kaskus. Kemudian seperti Mic33 juga sama, dia sharing season dan forumnya juga di Kaskus. Kemudian beralih ke blog. Di Blogger itu teman-teman bisa dapat cuan dari pengunjungan website ya. Kalau dulu orang masih nyari berita di website, nyari-nyari apa artikel-artikel yang independen, yang menarik itu di website. Mungkin juga teman-teman kalau di sini ada yang jurnalis atau wartawan juga sering-sering bikin ini ya website-website sendiri gitu ya, yang isinya juga bagus sekali. Ya itulah perkembangan di industrinya. Kemudian mulai muncul namanya Facebook ya. Setelah Friendster muncul nama Facebook, rame ada Twitter, kemudian ada platform lagi ada Instagram menyusul, lalu ada TikTok. Nah, platform-platform ini adalah media ya. Media itu ibaratnya kanvas. Tinggal nanti teman-teman sebagai seorang pelukisnya nanti yang mau ngisi kanvas itu mau dibikin gambar seperti apa. Nah, itulah konsep dari perkembangan medsos ya. Awal-awal itu seperti itu ya di ini yang sudah tadi saya sampaikan. Kalau dulu itu media sosial itu ya ibarat kata hanya sharing season ya, saya anggapkan seperti itu. Dan sekarang sudah berbeda, menjadi ibaratnya kalau sekarang disebut dunia maya, jagat dunia maya ya. Jadi di situ bisa dikatakan sekarang bukan informasi yang satu dua serta merta begitu, tapi informasi yang banyak. Kan kebanyakan medsos kan informasinya jadi banyak itu. Teman-teman jadi punya informasi yang banyak. Nah, tapi juga ada minusnya, yaitu ada nanti munculnya disinformasi. Karena kebanyakan informasi, ya, jadi bingung ya. Karena sebenarnya lapar, pengen makan, tapi karena kebanyakan menu yang mau dimakan apa, jadi enak sendiri. Nah, itulah yang sekarang terjadi di industri sekarang ya. Ketika sebuah media sosial juga tidak hanya untuk media pemberitaan saja atau informasi saja, namun lebih seperti luang lingkup dunia nyata. Nah, jadi di satu disebut dunia jagat maya atau apa ya, dua sisi begitu ya. Nah, di konteks digital marketing juga kita harus mempelajarinya ya. Saya dulu mulai bermain medsos itu mungkin masih SMP begitu ya, pakai Facebook begitu ya. Mungkin hanya posting-posting, melihat berita terbaru gitu ya. Kemudian dulu masih belum pada banyak punya apa namanya PC atau laptop di rumah ya. Biasanya ke mana? Ke warnet gitu ya. Nah, mencari berita zaman dulu itu memang effort itu, se apa ya, mencarinya seperti itu ya. Effort banget untuk mencari sebuah berita, mencari sebuah data begitu ya. Dan perkembangan zaman sekarang datanya semakin banyak, beritanya semakin banyak. Tinggal kita mencari segmentasi itu sendiri. Nah, di kampus sekarang banyak menerapkan teori-teori, namun di STIE ya, jadi saya sendiri lebih kepada prakteknya. Teman-teman mungkin yang semester-semester atas ya, yang sudah wisuda kemarin, itu kalau yang dapat tugas dari saya atau pembimbingnya saya, biasanya dapat pilot project ya. Saya suruh bikin satu medsos, akun medsos yang isinya dia jualan ya, mau jualan makanan, mau jualan produk, jasa apapun itu ya, dimana nanti dia bisa belajar, oh ternyata di medsos itu mainnya seperti ini ya. Jadi di media sosial sendiri ya, perannya seperti ini, tapi kalau saya sendiri
menyebutnya media sosial itu ada 2 teknik ya. Yang pertama ada teknik organik dan yang satu yang non organik. Yang organik itu seperti apa, Pak? Ya organik itu benar-benar dari bawah ya. Kita bikin dari awal IG-nya ya, followernya masih dikit, Facebook-nya masih sepi gitu ya. Penontonnya masih jarang-jarang begitu. Nah, itulah yang disebut dengan organik. Lalu yang selanjutnya ada non-organik ya, ibaratnya sudah punya branding sendiri begitu, sudah punya awareness sendiri, sudah punya engagement sendiri ya, sudah punya saluran distribusi informasi sendiri, ibaratnya dia sebelumnya sudah punya platform yang dia unggulkan ya, itu juga ada plus minusnya juga. Nah, fungsi utama dari media sosial sekarang ya, selain sebagai pemberitaan, juga bisa sebagai strategi pemasaran atau yang sering juga dengan social media ads ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ke Semarang gitu ya atau ke mana gitu, mungkin pernah dengar ada namanya Herco Space, Herco begitu ya, Herco Digital. Lalu ada Rex Media, di mana mereka adalah sebuah startup ya, yang dimana itu membuat social media ads-nya ya. Jadi iklan di medsosnya itu seberapa, jangkauannya seberapa ya. Jadi kalau di medsos itu kita juga bisa bermain dengan jangkauannya begitu ya. Nah, biasanya di perkembangan sekarang ya, sudah tidak hanya kita posting begitu ya. Ada analisis big datanya, ada otomatisasi AI, ada penjadwalan yang cerdas seperti apa, dan juga fokusnya. Kalau dulu saya itu cuman posting-posting aja ya. Kalau sekarang sudah pakai AI otomatis, jadi saya biasanya pakai NX9 itu, N8N. Jadi bisa posting sendiri begitu ya, otomatis. Cuman itu membutuhkan teknik, membutuhkan tools ya yang harus dipelajari bersama. Tapi nanti teman-teman belajar dulu yang dari sederhana. Tentang kemarin kita sudah belajar 4P, 7P begitu ya pas awal-awal itu, yaitu salah satunya tentang menganalisis data prosesnya ya. Usaha apa yang kira-kira rame sekarang di wilayah tersebut. Nah, teman-teman kemarin sudah belajar namanya data pinter dan juga kolah data. Sekarang teman-teman juga bisa pakai aplikasi namanya Cloud ya. Claude, CLAUDE, AI, Cloud AI. Di situ teman-teman bisa memasukkan prompt ya. Diketik saja wilayahnya di daerah mana, Google Map gitu toh, di screenshot. Teman-teman pengen usaha apa di situ, nanti dia Cloud AI ini bekerja lebih sensitif daripada ChatGPT ya. Jadi teman-teman bisa nanti mendapatkan informasi terkait dengan peran apa saja yang bisa digunakan begitu ya. Lalu ada karakteristik dan platform medsos yang populer ya. Jadi kalau dulu medsos itu cuman untuk informasi saja, terus kita mau bikin apa gitu ya. Kalau sekarang harus, kalau pengen dapat cuan ya harus memberikan satu komunikasi 2 arah. Ya, ada seperti tadi Mbak Rizana misalnya mau bikin produk MUA-nya ya. Jadi selain membuat kontennya, memasarkannya, di situ ada chat admin ya, WA admin, dan responnya juga bagus, di mana itu menggunakan teknik komunikasi 2 arah ya. Kliennya juga harus istilahnya ada yang melayani begitu ya dari si media sosial itu sendiri. Lalu konten multimedia yang variatif. Kalau konten ini gampang ya, disesuaikan dengan tren yang ada aja. Jadi kalau teman-teman mungkin ini lagi trennya lagunya kicau mania ya, terus HP-nya full lagunya kicau mania semua itu. Karena apa? Karena konten multimedia ini sifatnya yang lagi trending ya. Misalnya kalau lagi tren lagu itu ya mungkin beberapa konten-konten di IG, di TikTok, di Facebook itu hampir semuanya berkaitan dengan trend sound trendingnya itu yang seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas dan adaptivitas pesan. Nah ini ya biasanya digunakan untuk industri-industri jasa gitu ya. Kemudian industri-industri apa ya, lebih kepada seni begitu ya, kreatif, kria begitu. Fleksibilitas dan adaptivitas pesan itu juga harus dipengaruhi dalam medsos. Kalau dulu orang posting gitu ya, captionnya cuma simple gitu ya. Kalau sekarang harus ada fleksibilitas ya. Jadi apa namanya, captionnya itu nggak panjang-panjang banget, juga nggak pendek-pendek banget, tapi istilahnya mengena begitu. Lalu yang 4
potensi viralitas tinggi ya ini tergantung dengan apa yang mau kita bikin ya. Viralnya viral positif atau viral negatif. Nah, itu ciri-ciri medsos di industri sekarang ya. Nah, memang kemarin kita sudah belajar data-datanya banyak ya. Dia kalau di keunggulannya ya Instagram, TikTok, Facebook, teman-teman sudah pasti tahu sendiri keunggulannya di masing-masing platform itu seperti apa, terus segmentasinya juga seperti apa ya. Itu juga macam-macam juga. Teman-teman bisa menggunakan banyak sekali video yang sudah ada ataupun ATM ya, amati turun modifikasi seperti di Kola Data kemarin atau di Data Pinter ya. Teman-teman misalnya contoh di Instagram ya, teman-teman juga harus tahu Instagram itu aktifnya bagusnya jam berapa begitu ya. TikTok juga, Facebook juga. Jadi kalau di materi saya biasanya juga jam tayang ya atau jam posting itu juga mempengaruhi dalam sebuah pemasaran digital ya. Jadi kalau teman-teman punya akun YouTube ya, misalnya jadi YouTuber gitu, teman-teman pasti akan posting video di siang hari atau pagi hari mungkin kurang efektif ya. Jadi kalau di YouTube itu biasanya Deddy Corbuzier itu ya, terus Denny Sumargo, ketika dia mau upkan kontennya di YouTube, dia pasti bermain ada di jam-jam semi-semi malam ya. Jadi after office begitu istilahnya. Jadi dia mungkin postingnya jam-jam habis maghrib begitu ya. Karena kalau di YouTube itu ada cek dulu copywriting ya, kemudian cek kontennya sensitif ya, ada dolar peringatannya begitu ya. Kalau sudah approve itu kan sekitar 1 sampai 2 jam jika konten itu tag videonya 2 jam begitu ya. Jadi dia mungkin upload jam 7 atau after office jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 dia sudah tayang. Kenapa sih Pak kok di media sosial itu main jam juga? Ya karena ketika orang jam rush hours-nya ya atau jam sibuknya istilahnya begitu, rush hours-nya itu jam 7, 8, 9, 10 pagi. Karena itu pasti berangkat kerja ke kantor ya, naik motor, naik mobil, macet, terus sampai kantor ya, bikin teh dulu kopi, setup komputernya, setup kerjaannya, nanti sampai ngetik apa, lalalala, sampai jam 12. Baru dapat tenangnya. Jam 12 saja mungkin istirahat 1 jam, 2 jam, baru lanjut kerja lagi. Nah, kebanyakan di Indonesia work office-nya kan jam 9 to 5 ya, ataupun jam 8 ke jam 4 atau jam 7 ke jam 3, jam segituan ya. Jadi ketika teman-teman posting di jam segitu apakah boleh Pak? Jawabannya boleh. Namun bisa dikatakan kurang maksimal ya. Karena di jam-jam tersibuk tersebut ya, orang cenderung jarang melihat konten yang ada di media sosial. Biasanya mereka akan mencari konten-kontennya atau melihat konten-konten teman-teman itu setelah office hour atau setelah pulang kerja. Mungkin habis maghrib gitu ya, atau sore hari, sudah mandi, sudah makan ya, sambil nyantai lihat TV ya. Kalau sekarang lihat TikTok gitu ya, lihat Instagram sampai sampai malam, sampai ketiduran bisa segitu ya. Nah, itulah yang teman-teman eksekusi di situ. Jadi dalam sebuah konten ya, tidak hanya bikin kontennya yang menarik, yang trending, yang istilahnya lagi kekinian, tapi jam tayang ini juga berpengaruh untuk di posting begitu. Nah, selanjutnya ada tadi kita bicara Instagram ya. Fokusnya lebih ke storytelling ya, kampanye influencer juga bisa. Ini Instagram ini jauh lebih efektif menurut saya untuk industri-industri apa ya, jasa begitu ya, lebih banyak di jasanya. Kemudian kalau TikTok ini kalau saya dan tim itu biasanya sebagai second chance, sebagai pendukung ya. Jadi di TikTok kita bikin video lucu-lucuan yang menarik-menarik begitu, tapi kita jualannya tetap di Instagram. Jadi nomor satu first sosmed untuk penjualan jasa, iklan atau apapun itu di Instagram. Secondary akunnya atau second medsos yang kita gunakan untuk menunjang si platform tadi kita pakai TikTok untuk bikin konten lucu-lucuannya. Kan ngelink itu. Baru yang terakhir di Facebook. Facebook ini untuk mencari segmentasi yang lebih luas. Biasanya kenapa Facebook nggak ditinggalkan Pak? Tadi yang bilang jadul ya, nggak update atau apa. Di Facebook ini apa ya? Kecenderungan usernya atau istilahnya penggunanya itu jauh lebih loyal ketimbang medsos-medsos yang lain.
Kenapa bisa dikatakan seperti itu, Pak? Saya sudah survei dengan tim ya di Semarang itu kita juga punya startup di bidang apa medsos begitu. Akun-akun Facebook ini kebanyakan akun-akun lama ya dari 2010, 2012 mungkin ya. Ada yang sudah lupa, ada yang kebanyakan juga ya ada yang masih ingat begitu. Jadi dia ini seperti kalau di radio ini penggemar setia begitu ya. Jadi di Facebook ini kita ibaratkan seperti radio. Walaupun ada redup-redupnya, tapi peminatnya, penggunanya sampai hari ini pun masih tinggi, cukup tinggi begitu ya. Kita bisa main di situ untuk mencari segmentasi atau jangkauan untuk pasar yang loyal begitu ya. Tergantung nanti yang mau dijualkan seperti apa. Lalu kita juga menyasar ya untuk industri yang istilahnya profesional, kita juga pakai medsos, ada LinkedIn juga. Sebenarnya macam-macam ya, ada LinkedIn, ada jobs apa namanya Upwork begitu macam-macam. Tapi kenapa kita pakai LinkedIn? Karena B2B-nya lebih bagus. Jadi bisnis to bisnisnya lebih bagus. Kita sempat dapat juga project ya, itu kebanyakan dari LinkedIn ya. Jadi LinkedIn itu kan semacam platform untuk mencari kerja ya. Tapi selain untuk mencari kerja, dia juga terjaring dengan profesional. Jadi teman-teman ketika menawarkan jasa-jasa profesional, misalnya ada teman-teman yang di sini jago apa arsitek begitu, atau jago accounting begitu ya, atau jago apa begitu. Misalnya katakanlah accounting ya. Ketika teman-teman post di akun di LinkedIn teman-teman, ketika teman-teman itu sering posting di situ ya, eh, istilahnya apa ya, capernya di medsos itu di LinkedIn, ya kita show on-nya di situ ya, bisa di DM begitu dari tag recruiter. Contohnya seperti saya kemarin saya dapat project di UNES itu menjadi narsum juga dari LinkedIn. Jadi dia ngelihat portofolio dari LinkedIn sesuai dengan temanya dia lalu dia execute. Juga teman saya yang pintar di bidang manajemen terutama di accounting, dia bekerja di suatu pabrik begitu, tapi dia punya set project atau pekerjaan sampingan dari LinkedIn yaitu sebagai accounting freelance begitu di perusahaan asing. Nah, itu juga menarik sekali. Keunggulan-keunggulan media sosial tidak hanya berada di Instagram, Twitter, Facebook, namun juga ada seperti LinkedIn, ada Upwork ya. Kemudian ada apa lagi ya yang online itu banyak sekali ya. Tapi saya selalu menyarankan mahasiswa-mahasiswa saya untuk menggunakan yang istilahnya apa ya istilahnya peluangnya chance-nya lebih bagus ya. Karena saya sendiri juga pakai LinkedIn begitu. Lalu yang terakhir ada YouTube ya. Kalau YouTube ini saya sarankan ya. Saya juga punya YouTube. Cuman kalau dulu monetasinya itu gampang ya, nggak sesulit sekarang. Sekarang itu persyaratannya SKB, syarat ketentuan berlakunya itu lebih banyak. Teman-teman harus punya subscriber berapa, begitu ya. Jam tayangnya berapa, ya begitu. Karena memang pendapatannya banyak waktu itu ya, seperti kita tahu ya YouTuber-YouTuber yang sudah pernah monetize. Nah, kenapa Pak YouTube ini berada di paling akhir kalau Pak Danu menyarankan ya? Mungkin kalau kamu dosen-dosen yang lain, kamu jadi YouTuber, live ini, live itu ya. Ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau saya itu penunjang paling akhir. YouTube adalah penunjang paling akhir. Kenapa Pak? Karena pemainnya sudah banyak, toolsnya sudah banyak, gearnya juga sudah banyak. Memang mungkin YouTube ini digunakan ketika kita mencari seperti nonton TV gitu ya. Lihat-lihat apa yang belum pernah kita lihat. Dan saya melihat YouTube ini memang ulasan produknya bagus ya. Pengguna juga semakin banyak. Namun untuk kita mendapatkan chance monetisasinya itu agak susah sekarang. Karena itu syarat dan ketentuannya yang SKB-nya yang berubah-berubah ya. Kalau dulu cuman 1000 jam tayang gitu, apa 1000 subscriber gitu ya. Sekarang udah harus berapa begitu. Nah, kalau di YouTube kita teman-teman bisa main sebenarnya juga masih ada satu segmen yang aman yaitu mereview ya, mereview produk. Jadi saya sempat review dan teman-teman itu ada satu platform yang menarik ya. Misalnya teman-teman mau review produk mainan anak-anak begitu ya. Itu malah jual segmentasi ketimbang teman-teman bikin konten yang serius gitu ya. Misalnya podcast ya, bersama Mbak Rizana atau Mbak Ira Devi podcast tentang apa gitu. Apakah ada penontonnya Pak? Ada. Segmentasinya ada Pak? Ada. Tapi kolamnya terlalu kecil, skalanya kurang besar. Tapi ketika teman-teman main di genre yang gendernya aman, YouTube tuh yang sering buka siapa sih?
Oh, mungkin anak-anak umur segini. Oh, mungkin orang tua juga buka, Pak. Kalau orang-orang seperti saya, mungkin nonton YouTube itu cari yang misalnya nggak tahu dan nggak ada. Misalnya orang mau cara cek tekanan udara di mobil Avanza begitu ya, atau misalnya cek pendem ini atau cara mengganti roda Avanza begitu misalnya, ya itu menggunakan seperti itu ya. Jadi kalau bapak-bapak itu biasanya bisa cari yang dia nggak tahu begitu ya. Terus misalnya cara install ini begitu, dia bisa lihat di YouTube. Atau ibu-ibu mungkin cara bikin makanan ini, gulai kambing ini resepnya apa. Nah, silakan cari segmentasi yang sesuai dengan passion Bapak Ibu semua dan juga mahasiswa-mahasiswa sekalian. Karena kalau kita terlalu general di YouTube itu wah susah sekali ya. Terlalu banyak pemainnya, istilahnya seperti itu. Nah, itu tadi platformnya yang sering digunakan ya. Saya harap teman-teman paham sedikit tips dan trik dari saya di Instagram, TikTok, Facebook, dan LinkedIn serta YouTube. Nah, ini yang penting namanya KPI ya atau Key Performance Indicator. Jadi kalau di dunia startup gitu ada KPI-nya yang harus kita ambil karena Key itu kunci ya. Key Performance Indicator ini kita gunakan sebagai istilahnya big datanya tadi. Big datanya dalam membuat atau menghasilkan produk begitu ya. Teman-teman kemarin yang semester atasnya teman-teman yang mungkin sudah itu pakai link ya, LYNKD, link. Nah, di link itu teman-teman juga bisa mendapatkan cuan jualan produk digital itu loh. Nah, cuma menurut saya sekarang pemainnya juga sudah banyak, hampir seperti YouTube ya. Jadi dia bikin produk digital pakai AI begitu, terus lalu dijual di link LYNKD gitu ya. Teman-teman kalau mungkin tahu sampai di search link begitu. Nah, itu apakah berhasil, Pak? Ya, so-so ya, jadi nggak begitu banyak juga. Kalau Key Performance Indicator kita biasanya pakai 3 segmentasi. Yang pertama generasi Z dan milenial. Ini maksudnya generasi yang lagi sering banyak pegang HP, itu yang lebih kita eksekusi untuk menjadikan kolam kita ya. Istilahnya target segmentasi gitu. Ya, jadi kita mengikuti style mereka. Contohnya katakanlah produk-produk kekinian begitu ya. Kita mengikuti style jualan style kesukaan mereka. Contohnya di produk F&B kopi misal begitu ya. Kalau dulu orang ngopi itu ngopi cakruk begitu ya sambil nongkrong gitu. Tapi di generasi Z itu dan milenial di era sekarang kopi itu juga harus estetik ya. Mungkin cupnya ya atau mungkin kursi untuk ngopinya begitu ya. Atau mungkin tempat naruh mejanya dibikin estetik ya. Karena apa ya? Kita cari kayak performance yang pertama itu generasi milenialnya atau generasi sekarangnya istilahnya begitu. Yang dimana dia bisa menjadi marketing gratis teman-teman semua. Ketika dia suka dengan produk kita, dia akan posting di medsosnya dia ya. Diposting, di upload misalnya di IG, klik begitu ya. Nanti dia secara tidak langsung akan memasarkan produk kita. Nanti ada temennya yang nanya ya, itu di mana tuh tempatnya kok bagus? Itu daerah mana gitu ya. Secara tidak langsung word of mouth-nya muncul ya atau mulut ke mulutnya muncul. Nah, itulah segmen yang besar menurut saya dan teman-teman juga bisa pelajari di generasi Z dan milenial ini memang scopingnya lebih luas begitu. Nah, cuman itu tadi ya konten-kontennya cepat banget berubah, sangat cepat sekali berubah. Kalau dulu mungkin ada joget pacu jalur begini-gini ya, itu terus sekarang ada kicau mania terus apalagi tuh jadi segmentasi responsifnya bagus cuman juga kita harus pintar-pintar dan jeli menyesuaikan yang trendingnya seperti apa begitu. Dan generasi ini biasanya nggak mau ribet. Nah, jadi kita cari produk-produk kita juga jangan dibikin ribet. Misalnya dia mau order ini, mau order itu ya dibikin simple aja ya. Jadi karena memang kemudahannya itu yang dia sukai ya. Mereka menyukai yang cepat, nah, terus visualnya bagus ya, dan juga menghibur. Lalu yang kedua KPI kita ya atau Key Performance Indicator yang bisa kita ambil itu tadi profesional dan pebisnis. Ini kita ambil yang di LinkedIn tadi.
Nah, si profesional dan pebisnis ini untuk produk-produk teman-teman, misalnya tadi ya, misalnya ada make up, misalnya kita punya make up namanya Danu Make Up ya, begitu. Kita fokus di Gen Z. Gen Z itu make upnya tone-nya so-so Pak, tipis-tipis Pak, santuy, nggak terlalu tebel, tapi tetap misalnya modelnya Korea-Korea begitu ya, atau stylenya style Korea-Korea begitu, dengan ada merah-merahnya di sini gitu ya. Mungkin itu yang kita ambil di Gen Z-nya. Tapi di profesionalnya mungkin untuk kalangan yang generasi profesional atau untuk tim-tim yang profesional mungkin make up-nya jauh lebih lebih tegas begitu ya. Ya itu juga bisa juga. Jadi di profesional ini selain di jasa ya, kita teman-teman juga bisa di produk-produknya teman-teman. Nah, di profesional ini misalnya ya, teman-teman seorang content creator di sebuah startup atau di sebuah perusahaannya teman-teman misalnya, ketika main di profesional ini, teman-teman mungkin mainnya ada yang di skala lebih besar. Katakanlah mungkin bikin kampanye profil begitu ya, bikin konsep yang lebih besar begitu. Nah, itulah yang digunakan untuk di KPI di profesional ini. Nah, di KPI profesional ini memang segmentasinya lebih ke high value ya. Jadi harganya lebih mahal. Terus teman-teman juga bisa kasih tarif juga lebih mahal karena VIP istilahnya seperti itu, profesional. Beda kalau yang di Genji tadi, dia so-so aja nggak terlalu apa serius-serius banget, tapi dia butuhnya itu tadi bagus ya, cepat dan interaktif gitu. Lalu juga KPI yang terakhir yaitu untuk keluarga dan penggunaan ya. Jadi ini biasanya untuk apa ya? Untuk lingkungan family begitu. Lebih tepatnya contohnya seperti Facebook ya. Dia komunitasnya, komunitas apa tadi misalnya komunitas pecinta alam begitu ya. Ya itu juga bisa segmentasi. Jadi produk itu juga harus ditawarkan tidak hanya by person. Jadi by komunitas. Contoh misalnya kita adalah seorang content creator atau pemilik usaha onderdil sepeda motor. Kalau kita cuman jualannya hanya di offline, jualan di tokonya ya di bengkel begitu dan juga di online, apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Apakah menghasilkan Pak? Juga menghasilkan. Tapi ada yang lebih harus dilakukan karena itu termasuk KPI ya atau Key Performance Indicator yaitu mengikuti komunitas teman-teman. Jadi kalau teman-teman join komunitas begitu ya. Contohnya seperti saya ini juga kadang jual beli sepatu bola begitu ya, sepatu bola yang dari luar negeri begitu, yang merek apa gitu, karena ada yang request Adidasnya atau Nike atau Adidas Tiempo yang seri jadul begitu ya. Ketika saya menyukai hobi tersebut dan saya bermain di bisnis tersebut ya, saya juga tidak hanya mempostingnya lewat medsos ataupun iklan di Facebook, di OLX, di IG ya, tapi kita juga ikut komunitasnya, komunitas fun football yang di mana begitu ya. Sembari kita menyalurkan hobi, kita juga bisa mencari kolam baru ya. Di mana sebenarnya di komunitas ini juga cukup menarik ya. Setelah saya pelajari ternyata di keluarga dan pengguna dewasa ini lebih tepatnya di komunitas ya. Komunitas ini dia ibaratnya juga lebih tinggi juga. Karena kalau dia suka dengan produknya itu dia nggak nanya harganya ya, lebih lebih tinggi lagi itu. Jadi yang pertama ada KPI untuk generasi sekarang, kalau ada profesional, lalu yang terakhir itu keluarga dan pengguna dewasa ini maksudnya komunitas ya, jadi komunitasnya. Mungkin komunitas Facebook apa, informasi apa ya. Karena di situ teman-teman bisa mendapatkan kolam baru begitu ceritanya. Jadi di dunia digital marketing juga harus kolaborasi ya antara online offline dan juga apa namanya ranah industrinya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan prospek bisnisnya seperti apa. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas tentang strategi konten ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di awal, jenis konten itu macam-macam, ada yang konten edukasi, konten hiburan, engagement ya. Terus ada konten promosi, ada US generate content ya, itu macam-macam. Nah, kalau kita main yang pertama kita ambil platformnya tadi dulu. Yang pertama kita pakai di IG, habis IG second medsosnya kita ambil di TikTok, habis itu kita execute juga di Facebook, baru professional LinkedIn, terakhir YouTube. Nah, 5 itu sebenarnya sudah perpaduan ya. Kalau teman-teman mau pakai X Pak, Twitter istilahnya X, apakah boleh Pak? Ya boleh-boleh aja. Jualan di Threads itu juga lagi ramai, juga boleh-boleh aja. Bikin konten di Threads juga boleh, boleh-boleh aja. Tapi ya, teman-teman juga harus punya ibaratnya independensi ya atau istilahnya style dalam membuat konten. Jadi
membuat konten itu juga ada stylenya, seperti kita menjahit ya, ada polanya, ada patternnya yang harus teman-teman ambil di situ. Contoh teman-teman membuat konten seperti Oma itu ya, yang Oma apa namanya itu food vlogger itu ya, food vlogger yang ada di Ungaran. Dia pasti bikin konsepnya seperti itu ya, cepat gitu. Oma ini, terus ambil sedikit ya. Itu adalah pattern, pola. Execute-nya seperti apa? Contoh yang konten kreator apa dulu sok kabeh gitu. Itu apa ya? Nah, itu juga dia bikin tagline seperti itu ya. Terus ada mafia penrol juga dulu ya, dia bikin konsepnya seperti itu. Jadi konsep itu tergantung teman-teman mau ambil yang seperti apa begitu. Nah, konten-konten sekarang selain teman-teman juga harus punya tagline ya tentunya biar menarik begitu. Teman-teman juga bikin konten hiburan. Jadi tidak hanya jualan ini, jualan ini, jualan ini. Bosen. Jadi konten hiburan atau engagement ini dirancang untuk memberikan kesan ringan ya. Jadi, oh jualannya tuh gini ya. Jadi konten ringan ini juga bisa main di IG, juga bisa main juga di TikTok. Tergantung teman-teman mau posting di mana ya. Hanya saja memang tujuan dari tiap pemasaran tuh beda-beda. Contohnya pemasaran perumahan ya, selain dia jualan rumahnya DP berapa, angsuran berapa ya, dia juga bikin konten hiburan di engagementnya di IG atau di TikTok ya. Video seru-seruan gitu ya, bercanda atau mungkin apanya Q&A begitu bersama adminnya atau bersama pemiliknya begitu. Itulah tujuannya untuk apa Pak? Yaitu biar terkesan ringan ya dan mudah mencari segmen-segmen yang banyak. Lalu ada konten promosi. Nah, konten promosi ini biasanya mendekati rilis sebuah produk. Katakanlah mungkin kita tadi ya punya usaha make up begitu ya. Ketika hari-hari atau daily ya, kerjaan hari-hari bikin konten buat edukasi. Oh, tone warna ini tuh tentang apa ya? Terus konten hiburan, menarik. Lah yang terakhir yang ketiga konten promosi. Di konten promosi ini dieksekusi ketika kita mau launching produk atau kita mau eksekusi apa ya istilahnya deal-dealnya begitu. Contoh katakanlah ya, setelah kita bikin konten-konten sederhana tadi, ketika mendekati hari pembelian ya, atau misalnya lagi rame-ramenya orang wisuda begitu, ya silakan bikin konten yang tidak hanya Q&A atau FYI ya, for your information begitu, tapi lebih ke promosi. Promosi untuk wisuda harga sekian begitu ya. Promosi make up untuk teman-teman. Nah, itu bisa. Jadi konten promosi ini dieksekusi tidak setiap bulan, tidak setiap tahun. Jadi ada tanggalnya, ada kalendernya. Kapan konten promosi ini akan dikeluarkan? Ketika segmen atau klien kita atau istilahnya target audiens kita mau eksekusi. Nah, itu baru kita lempar itu namanya konten promosi. Jadi ini adalah konten terakhir untuk menarik sebuah klien begitu istilahnya. Jadi setelah kita bikin edukasinya atau just informasi begitu terus bikin konten-konten menariknya. Contoh sekolahan ya misalnya konten edukasi sekolah ini begitu ya. Itu konten daily-nya, hariannya sedang melaksanakan ujian apa-apa. Lalu ada konten hiburannya. Konten hiburannya bercanda-bercanda bikin reels lucu di TikTok begitu. Nah, konten promosinya ketika seperti ini akan ada SPMB. Dia bikin konten-konten untuk SPMB. Nah, itulah teknik-tekniknya disesuaikan dengan target audiensnya juga. Lalu yang terakhir ada user generate content ya. Biasanya ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan skala besar di mana konten-konten user generate konten ini atau UGC ini produk-produk visual, testimoni begitu ya. Itu juga perlu sekali. Jadi istilahnya kalau di dunia marketing ya, bukan digital marketing, sales gitu loh, sales. Ada namanya after sales. Jadi ada pelayanan after sales ya. Jadi bagaimana menggunakan jasa saya, testimoninya seperti apa. Selain itu dia bisa meningkatkan WOM tadi, word of mouth atau mulut ke mulutnya itu tadi. Nah, itu tadi jenis konten dan tujuan pemasarannya. Lalu ada penerapan konten atau konten planning ya teman-teman. Jadi tema, narasi kampanye, terus menyusun kalender konten itu juga perlu sekali. Penyusunan format konten ya, perencanaan CTA atau call to action, penyusunan konten dengan custom journey, dan juga monitoring evaluasi berkala. Nah ini perencanaan konten atau konten planning ini biasanya
gunakan di dunia digital marketing untuk perusahaan-perusahaan maupun usaha teman-teman ya. Itu tujuannya untuk apa sih Pak? Ya biar tahu ya, biar terjadwal begitu. Penetapan tema dan narasi ini bisa disesuaikan. Misalnya contohnya ini lagi mau Idul Adha Kurban begitu ya. Mungkin tema-temanya mungkin mendekati itu ya. Atau mungkin pas 17-an ya, tema narasinya bikin 17-an semua begitu. Nah, terus penyusunan kalender konten ini juga harus disesuaikan dengan apa yang ingin teman-teman tampilkan. Misalnya pengen bikin tema untuk akhir tahun ya, bisa disusun kalender kontennya dari sekarang di minggu keberapa mau bikin apa, minggu kedua bikin apa begitu. Lalu yang ketiga, penyesuaian format konten. Nah, ini juga penting sekali. Jadi sering sekali saya lihat penyesuaian format ini agak tricky ya. Jadi ketika dia mau posting di Instagram Reels ya, tapi foodnya food Instagram post begitu. Jadi kepotong begitu. Atau mungkin kebalikannya, dia mau posting di Instagram post, tapi feednya pakai feed Instagram Story. Jadi lebih panjang gitu ya. Terus jadi beberapa bagian. Nah, terus ada juga mungkin video, dia bikin video landscape gitu ya, yang panjang gini ya, kayak di YouTube gitu. Terus kemudian diposting di mana, di IG atau di Facebook. Apakah boleh Pak? Ya boleh-boleh aja. Tapi itu kurang optimal ya, karena penggunanya kan lihatnya gini, lurus gini kan ya, horizontal gini. Tapi kalau teman-teman lihat YouTube, otomatis nanti akan dimiringkan gini ya. Nah, jadi disesuaikan dengan platformnya. Penyesuaian format konten ini perlu sekali. Jadi tidak hanya bikin konten yang menarik, tapi juga powerful begitu ya. Jadi penyampaiannya sampai dan juga tepat sasaran begitu. Lalu ada perencanaan CTA atau call to action ya. Biasanya ini setelah teman-teman bikin konten, lalu direview kira-kira sebulan ini di dunia digital marketing yang ramai seperti apa ya. Nanti kalau di pertemuan semester akhir itu biasanya saya ajari namanya Brand 24 ya, Brand 24 begitu. Lalu yang nomor 5 ada penyesuaian konten dengan customer journey juga ada. Nah ini. Lalu yang nomor 6 ada monitoring dan evaluasi berkala. Oke, ini juga contohnya ya. Contoh-contohnya ya. Lihat. Ya, ini misalnya ada contoh-contohnya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya adalah konsistensi visual dan identitas brand atau brand identity ya biasanya. Jadi dalam membuat sebuah posting di IG, karena kita main IG kan ya, jadi kita bikin patternnya, polanya ya, nuansanya apa. Misalnya nuansanya mau kuning seperti ini ya. Kalau makanan sih bagusnya kuning gitu ya. Kuning dengan nuansa seperti ini juga boleh. Nah, penggunaan palet warna juga perlu, kemudian tipografi juga perlu. Ini biasanya di kelas lanjutan kita biasanya bisa pakai Adobe Illustrator, Corel Draw, macam-macam ya. Tapi kalau sekarang saya buat mahasiswa-mahasiswa saya sarankan pakai Canva ya. Jadi bikin akun medsos jualan ini begitu ya. Lalu template desain untuk postingan juga biasanya bisa pakai Canva, menyesuaikan penyesuaian tone of voice dan gaya bahasa juga dibikin semenarik mungkin ya. Tapi juga ada pembatasan. Jadi sekarang itu kalau kita bikin gambar flyer untuk usaha kita, misalnya jasa MUA begitu ya, itu gambarnya misalnya seperti ini ya. Misalnya ada gambar mbak-mbak itu ya habis di makeup. Ya itu di bawahnya tuh nggak banyak-banyak tulisan, nggak banyak-banyak filter begitu ya. Jadi model kontennya sekarang itu clean and clear ya. Jadi simple gitu. Nah, itulah yang diikuti dengan industri yang sekarang. Lalu keselarasan visual dengan narasi kampanye. Jadi ya kampanyenya juga disesuaikan. Misalnya lagi tren apa begitu ya. Itu bisa disesuaikan. Lalu selanjutnya ada pembuatan konten dan penjadwalan menggunakan AI. Nah, ini biasanya saya menyampaikannya menggunakan otomatisasi ya. Teman-teman juga sebenarnya tidak perlu pakai N8N banget yang sulit. Teman-teman cukup pakai ChatGPT pun juga bisa ya. Jadi teman-teman bisa mungkin tolong buatkan timeline ya, jadwal untuk konten saya, usaha saya ini begitu. Nanti akan muncul seperti itu. Nah, peran AI ini dalam event efisiensi dan inovasi ini juga penting sekali. Di dunia digital marketing biasanya saya gunakan untuk review.
untuk menganalisis data dari sebuah konten ya, sebuah brand, sebuah awareness dari sentimennya seperti apa begitu. Sentimen itu seperti apa Pak ya? Sentimennya seperti sekarang ini ya, misalnya lagi apa, jualan apa yang lagi rame begitu, sentimennya positif terus. Tapi kalau lagi jelek ya sentimennya negatif terus. Nah, peran AI itu tujuannya gitu. Jadi bisa mengevaluasi kekurangan dan juga kelebihan dari peran di sosial media teman-teman. Nah, itu. Selanjutnya ada toolsnya ya. Kita bisa pakai copy AI. Ini biasanya untuk membuat draft, caption ya. Selain itu juga pakai ChatGPT boleh, pakai Claude boleh, pakai Gemini boleh ya. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Saya tidak menjustifikasi, boleh-boleh saja. Lalu ada Lumen 5 ya, ini buat template video yang bisa disesuaikan ya. Juga bisa ini Lumen 5 ini ya seperti CapCut begitu, seperti VN Editor ya. Silahkan teman-teman mau pakai Copy App, pakai Lumen, mau pakai Canva, mau pakai CapCut boleh sekali. Nah, senyamannya mungkin karena tools itu menurut saya hanya sebuah alat ya. Tinggal teman-teman nyamannya seperti apa. Lalu ada namanya Hotsuite ya. Ini juga kalau di industri apa namanya? Di industri yang sekarang itu saya biasanya pakai Hotsuite kalau buat bikin jadwal posting, performa real time ya, terus rekomendasi konten begitu. Itu seperti Trello ya, seperti buku besar, seperti buku orek-orekan kita itu habis bikin apa sih? Nah, pakai Hotsuite. Nah, bisa nggak pakai Hotsuite juga boleh, pakai Trello, pakai ClickUp ya, macam-macam. Jadi teman-teman bisa belajar banyak ya menggunakan tools-tools yang teman-teman suka ya. Lalu ada engagement dan analisis perform di media sosial. Nah, ini juga penting sekali ya. Engagement, impression ya. Ini sebenarnya hanya teori ya kalau ini yang di reach, impression, dan engagement rate. Jadi inti dari sebuah digital marketing sama seperti di kalimat akhirnya yaitu marketing, di mana teman-teman bisa melakukan close ya, sales di situ, eksekusi produk di situ, terus ada pendapatan di situ ya, ada penjualan, ada transaksi di situ. Cuman perbedaannya hanya di platformnya. Kalau dulu offline, sekarang digital. Nah, indikator kinerja utama ini hanya sebuah presentasi awal ya. Jadi teman-teman bikin engagement rate, impression itu menurut saya juga penting juga, tapi juga masih bisa diakali juga. Jadi yang paling penting adalah di dunia digital marketing yaitu tadi teman-teman punya patternnya, punya polanya. Silahkan nanti bisa kita tanya jawab untuk apa istilahnya kegiatan-kegiatan yang teman-teman sampaikan. Nah, ini yang tadi pemanfaatan data perbaikan strategi ya, analisis konten, waktu posting tadi sudah saya sampaikan. Tren ya, ini yang juga penting, kata kunci. Hashtag itu juga perlu, jadi teman-teman bisa pakai hashtag dan juga prediksi performa konten. Ini yang penting nih. Ada analisis konten, kontennya bagus apa enggak, layak tayang atau enggak gitu ya. Lalu postingnya jam berapa. Lalu ada juga keywordnya ya, caption dan juga hashtag. Kenapa Pak kok pakai hashtag? Hashtag itu untuk selain kita menandai sebuah postingan, yang kedua dia bisa mencari kolam baru yang sesuai dengan produknya teman-teman gitu. Tantangan dan tren masa depan di medsos ya, tantangannya banyak sekali ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kebanyakan informasi jadi bingung ya. Mau ngapain gitu ya. Ya jadi teman-teman harus mulai melihat sisi positifnya juga dan juga tetap menjaga sisi negatifnya. Jadi terlalu banyak informasi juga menimbulkan banyak sekali tantangan ya. Jadi teman-teman ketika nanti berjualan di dunia digital marketing ya, di medsos terutama, karena kita tadi bahas medsos, yaitu tadi teman-teman harus sering-sering sekali cek IG-nya, Facebook-nya, TikTok-nya ya sering sekali cek. Karena apa? Ya itu tadi persaingan kontennya itu tinggi ya. Nanti apa rivalnya yang produknya sama itu bisa bikinnya sama juga ya. Algoritmanya tapi dinamis Pak. Ya, algoritmanya dinamis. Dinamis itu maksudnya gimana Pak? Ya ketika
kita jarang bikin konten gitu ya. Jadi diibaratkan sama si medsosnya itu, terutama di Meta ya, karena IG, Facebook, sekarang WA ya, itu punyanya Meta. Jadi kalau kita jarang posting, otomatis secara tidak langsung akan tenggelam gitu ya, karena dianggap seperti ya kurang ini ya, kurang informatif gitu versinya Meta begitu. Nah, konsistensi visual juga penting ya. Seperti tools gambar tadi warna kuning merah begitu juga penting. Jadi pattern warna dari perusahaan teman-teman usahanya Panjenengan Semua juga harus di di apa namanya dipatenkan ya. Saya suka warna ini untuk konten ini, untuk IG saya, untuk usaha saya begitu. Lalu yang terakhir ada adaptasi dan inovasi berkelanjutan. Jadi nanti teman-teman juga harus update terus. Kalau dulu mungkin sekarang di 2026 kita bicara IG macam-macam ya, TikTok, ya mungkin di inovasi yang akan datang ada media sosial lain yang juga kita harus belajar bersama. Nah, itu itulah yang disebut dengan tantangan utamanya. Tapi teman-teman yang paling kunci adalah punya pattern, punya polanya begitu. Itulah yang nanti bisa membawa teman-teman mau diganti kanvasnya ya, mau diganti toolsnya itu oke-oke aja. Trennya sosial e-commerce ya. Boleh sekali lagi kalau teman-teman yang jualan produk terutama saya sarankan memang di e-commerce. Kemarin kita bahas data pinter dan Kola Data itu kan kaitannya dengan e-commerce, jualan di TikTok, jualan di Shopee gitu maksudnya. Nah, kalau yang jasa seperti teman-teman tadi mainnya di IG aja, di IG, Facebook dan lain, TikTok dan lain sebagainya. Lalu penggunaan AI untuk konten juga boleh, tapi karena sekarang AI-nya sudah masif ya, jadi juga kurang menarik. Kembali lagi ke real ya, jadi konten yang real begitu. Misalnya kalau kontennya pakai AI kan jadi kurang menjual begitu ya. Tapi kalau real mungkin karyawannya atau pemiliknya langsung gitu lebih menarik begitu ya. Lebih humanis. Lalu yang selanjutnya ada live streaming interaktif ya. Jadi untuk produk-produk bukan jasa ya, produk begitu ya, jualan produk itu memang live streaming di media sosial itu selain di TikTok ada TikTok Live, ada Shopee Live itu live streaming juga menarik. Pak, kenapa di IG kok live streamingnya kurang ramai diminati ya? Karena di situ teman-teman IG itu seperti portofolio teman-teman ya. Misalnya kita mau nikah gitu, misalnya ada yang menikah gitu ya, mau nyari orang jasa foto gitu ya, fotografer gitu. Yang dilihat kan pasti IG-nya apa, saya dikirimi ya. Kamu lihat apa? Lihat portofolionya. Oh, hasil fotonya seperti ini. Oh, gambarnya seperti ini. Oh, reviewnya seperti ini. Nah, itulah. Kenapa kok di IG nggak live streaming, Pak? Ya, mungkin live streamingnya ketika pas ya, dia event begitu ya, atau pas dia ada kliennya begitu. Tapi nggak sering seramai di TikTok, sesering di TikTok atau di Shopee Live begitu. Nah, itulah perbedaannya. Jadi disesuaikan. Lalu yang terakhir ada ekosistem digital yang terintegrasi. Ini terakhir sekali kalau teman-teman bisnisnya sudah rame, sudah masuknya grup begitu ya. Jadi mungkin punya grup apa ya. Jadi PT-nya udah banyak. Nah, ekosistemnya baru dibikin. Jadi kecil-kecil dulu. Jadi teman-teman harapannya nanti bikin usaha-usaha yang menarik. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sambil apa namanya teman-teman teman-teman oke ya sambil teman-teman absen silakan boleh mengisi ambil ada yang ingin ditanyakan ini yang semester 8 yang sudah skripsi sudah sempro semoga segera selesai sudah mulai punya ide-ide bisnis kemarin kita sudah belajar data pintar dan Kola Data sebenarnya saya kemarin mau ngasih AI agent gitu tapi takutnya nanti ini ya terlalu berat karena itu ada live codingnya jadi di industri sekarang bisnis itu juga bikin otomatis ya dibikin otomatisasi nah oke gitu ada yang ingin ditanyakan sambil kita santai-santai mungkin dari teman-teman Itu kan baik sih gitu. Pak Danu, ya silahkan izin bertanya, Pak. ya Mbak Rizana
Eh, Eh, mungkin ini pertanyaannya ngawur, iya nggak tapi apa-apa. tapi Tapi, saya penasaran, Pak. wis penasaran ya, bagus. Monggo silahkan. Ini cek cek. Cek-cek. Hmm. Eh, apa tren tren kan berkembang ya, Betul, betul. teknologi berkembang Mm-mm. kan berubah. Nah, kira-kira eh, ada kemungkinan apa di bisnis di digital marketing ini akan Mm. mencapai titik kejenuhan, bahkan Mm-mm. parah-parahnya akan ditinggalkan, Mm-mm. balik ke marketing Offline. konvensional. Ya, Itu bisa ya. diprediksi atau tidak, Pak? Ya, benar-benar. Oke, Penasaran saya, Pak. penasaran. Terima kasih Mbak Rizana. Ya, izin saya jawab ya. Ada yang ingin ditanya lagi? Aman ya? Udah. Ya, jadi gini. Kita sempat juga ya membahas industri ini ya, industri digital marketing ini. Karena industri ini berjalan begitu cepat dengan perkembangan teknologi ya. Jadi begitu awal tahun 2000-an teknologi mulai masif masuk, ya pergerakannya begitu-begitu sangat cepat sekali. Penjualan yang dulunya offline ya, kita harus ke toko ya, harus mau beli nasi goreng aja harus ke tempat abangnya ya. Sekarang bisa pakai GoFood, pakai Shopee Food begitu. Industri ini sangat cepat sekali berkembang dan juga cepat sekali untuk berubah. Pertanyaan tadi, kira-kira nanti akan kembali ke offline nggak Pak? Kemungkinannya juga akan ada. Karena apa? Industri ini sangat bergantung sekali dengan apa yang namanya adalah satu data internet itu tadi. Jadi ketika internet itu masih tersedia, peluang ini sangat masih besar. Namun juga kita tidak pungkiri ya, kekhawatiran kita di industri digital ini di perkembangan teknologi kita sekarang ya, yang begitu masif di seluruh dunia, kita juga harus memperhatikan offline-nya juga. Kenapa selalu mahasiswa-mahasiswa selalu saya kolaborasikan? Awalnya bikin usaha offline dulu. Saya selalu bilang begitu. Bikinlah offline dulu baru nanti merambah ke dunia marketing digitalnya. Jadi dunia digital marketing ini hanyalah set tambahannya atau istilahnya senjata tambahan untuk menarik apa sih Pak? Ya untuk tadi menarik customer, menghasilkan pendapatan tambahan untuk kita. Yang tadinya tokonya sepi, nggak ada peluang, ketika main di online ada peluang. Tapi juga tetap harus dipertahankan offline-nya. Saya pernah ada case ya di Banyumanek, jadi usaha kita namanya Cili Kopi Wis ya, itu saya dan teman saya. Kita benar-benar full main dari offline. Jualannya benar-benar dari toko gitu ya, bikin kopi grinder gitu ya. Memang itu konsepnya adalah kopi-kopi santai ya, ngopi santai begitu. Full offline. Jadi kita nggak main medsos gitu ya. Kayak ibarat hidden gem begitu. Lalu perkembangan industri 2000 sebelum Covid ya. Sebelum muncul Covid ya, kita mau mau tidak mau jualan online ya. Yang datang berinteraksi di kopi tersebut tidak lagi orang ya, tapi drivernya, driver Hmm. Shopee, driver Gojek. Lalu secara tidak langsung tokonya itu bukan semakin ramai, saya mohon maaf ya. Jadi toko saya dan teman saya itu semakin sepi. Karena apa? Interaksi kolamnya itu tidak tercipta dengan baik. Yang dulu awalnya kolam itu tercipta dengan aman karena kan setiap habis habis jam 7 8 malam tuh pada nongkrong, ngopi, ngerokok gitu ya. Apalah ngobrol sana sini sambil ngopi begitu. Ketika mulai pandemi terus full online ya, kita dapat order pun hanya dari online begitu. Nah, jawabannya apakah itu bisa kembali, Pak? Jawabannya bisa sekali karena kita sangat sangat ya tergantung dengan yang namanya internet. Internet juga tergantung dengan namanya listrik ya. Nah, jadi internet itu dulu lah. Jadi internet dulu ini kan ada yang bilang, Pak, internet sekarang canggih, Pak, cepat, Pak. Sekarang sudah 5G, Pak, jaringannya, Pak. Iya, benar sekali. Itu kan hanya kecepatannya. Kita nggak bicara, kita bicara skalanya ya. Jadi bagi saya di industri digital marketing ini seperti kita main itu tadi apa namanya gelombang cinta gitu loh. Oh ya, Terus main ake gitu. Jadi hype, hype. hunter of glory. Di mana ada chance yang big gitu atau besar, kita main, tapi kita tetap punya backup di belakang offline kita.
Banyak sekali orang bilang, Pak, sekarang contohnya bank-bank besar, Pak, nggak ada offline-nya, Pak, bisa belanja online. Tapi ketika ada komplain pun juga teman-teman pasti akan marah-marah sendiri ya, "Ki meh komplain ini ki." Nah, gitu. Karena apa? Trust, kepercayaan itu mahal. Dalam dunia digital marketing itu ada minusnya itu tadi, trust, kepercayaan. Nah, makanya saya tadi kan sempat ngobrol dengan Mbak Rizana ya terkait dengan usahanya. Jadi membangun trust itu karena sudah lama ya. Jadi sekarang itu kita juga harus menjaga image kita di dunia medsos. Namun tetap harus diingat bahwa kalau kembali ke zaman dulu mungkin offline bisa sekali terjadi karena kita tergantung dengan yang namanya internet. Makanya sempat dulu ada yang bilang perang dunia ketiga nanti internet di shutdown udah selesai itu. Nah, makanya saya juga selalu menyampaikan tidak hanya di dunia digital marketing, di investasi, di ekonomik ya, terutama teman-teman yang mungkin di sini eh, dulu saya tidak ada uang cash ya, semuanya di m-banking, di kiris gitu ya, karena nggak mau bawa uang. Tapi melihat industri sekarang dengan begitu masifnya, kemudian ada gonjang-ganjing dunia seperti ini ya, teman-teman bisa melarikan investasinya ya, ekonomik, pembelajaran ekonominya. Orang zaman dulu tuh kalau punya duit larikan di mana tuh? Raja-raja zaman dulu ya, larikan ke emas ya, ke perak. Ya silakan teman-teman investasikan di situ. Karena kalau semuanya kita beli emas digital Wak, ya, kita juga belum tahu kan fisiknya. Nah, tetap offline itu berpengaruh ya, tapi kita juga itu tadi seperti eh, hunter of glory, seperti gelombang cinta kalau saya main di digital marketing. Jadi ada pasarnya, ada segmennya, kita ambil keuntungan, baru kita keep lagi di offline. Karena apa? Kalau kita all in main di situ, berbahaya sekali. Karena patokannya pegangnya cuma satu, Mbak, yaitu internet. Agak riskan memang. Itu. Begitu, Mbak Rizana. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Satu lagi, Pak. Oke, silakan. Sebetulnya siapa yang menciptakan tren ini? Misalkan tren. Betul sekali, menarik ya. Kalau untuk tren ya, tren apa dulu nih? Tren Tren apapun di dunia digital itu. ya, Karena kalau sehari dua hari berubah. nggak HP kok Berubah. sudah ada tren ini kok Ya, cepat sekali. Sebetulnya siapa di balik itu? ya sebenarnya di bawah itu adalah saya. Bukan. Jadi sebenarnya kita sempat namanya menganalisa sebuah trending ya. Jadi tidak hanya di dunia digital marketing, tetapi di industri-industri yang lain ya. Jadi di industri oil and gas apa-apa begitu. Mungkin ada yang bilang wah ini elit global bukan. Jadi di tren-tren yang ada di industri sekarang terutama di dunia digital marketing. Kalau kita pakai tools-toolsnya ya ada Google Analytics ya, ada Google Trend, ada e-trend begitu ya. Jadi sebenarnya itu dihasilkan dari kita sendiri, dari people-nya, orang-orangnya. Ketika orang-orang itu sering search ya, sering banyak keponya, itu nanti dia akan muncul ya, namanya sebuah keyword yang nantinya akan memunculkan trending ya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Contoh ya, seperti blow up itu. Saya ibaratkan seperti kita main kripto itu. Kripto itu sempat trending sekali ya. Blow up-nya luar biasa ya. Di media sosial ya. Siapa menjadi apa begitu ya. Dengan cukup uang segini main di trendingnya kripto begitu ya. Bisa menghasilkan apa. Nah itu karena di blow up ya. Otomatis people-nya, kitanya, orangnya. Jadi searching terus tuh. Mencari uang cepat dengan kripto. Nah itu jadi trending. Jadi backdropnya atau back endnya dari itu semua adalah people-nya sendiri. Tingkat orang mencari produk itu, tingkat mencari istilahnya keponya itu seperti apa. Karena dia mencarinya kan dulu kan tanya ya, baca buku. Sekarang nanya kan nggak mungkin kalau nggak ke Google, ya kan? Pasti tanya ke Google. Nah itulah yang memunculkan tren. Ya, jadi media sosial itu juga ngambil lagi tren dari apa? Dari search of Google-nya, dari people. Seberapa orang di Indonesia ini ngomongin apa toh? Ngomongin apa sih? Nah, itu nanti yang munculkan tren. Apakah tren di setiap negara sama, Pak? Berbeda. Tren di setiap negara berbeda. Kecuali kalau world ya, kalau government world gitu ya,
Contohnya seperti sekarang ini ya, teman-teman pasti ya, kalau saya ketika saya main saham, ketika kita main saham itu, pidato apapun itu juga berpengaruh di IHSG. Contohnya dulu Elon Musk itu bilang ya, kalau crypto.g, coin.g itu akan hype gitu ya. Dia cuma nge-tweet seperti itu ya, langsung malamnya itu sahamnya naik, gitu. Ya seperti itu. Jadi trennya itu berpengaruh dengan people-nya dari orangnya. Jadi di balik layarnya itu kalau ada yang bilang untuk di wilayah kita ya, itu sebenarnya selain mungkin ada faktor lain ya, tapi lebih tepatnya pada people-nya karena berdasarkan research itu tadi. Misalnya nanti teman-teman sering aja search apa gitu ya, misalnya War of Three gitu ya, perang dunia ketiga. Nanti pasti trennya muncul seperti itu karena itu dari people-nya, dari people. Makanya jangan sering-sering search seperti itu ya. Nanti bisa muncul beneran tuh, ya. Jadi backdoor-nya atau backdrop dari sebuah tren di suatu wilayah itu berbeda. Dan itu kelebihan dari Google ya. Jadi teman-teman nyari apapun dari situ secara tidak langsung dia saving ya, menyimpan informasi dari wilayah Indonesia itu yang lagi rame apa begitu ya. Kenapa kok saya berani ini mungkin jarang aja yang mengkritisi ya. Kenapa kok di Indonesia banyak sekali konten-konten joget-joget Pak? Ini ya karena people-nya, orangnya itu gitu ya. Suka bikin video ini video. Jadi otomatis trendsnya di wilayah itu ya begitu. Kita beda kalau ya usah jauh-jauh lah mungkin di Batam, di Singapura. Mungkin algoritmanya sudah sedikit berbeda. Di sana lebih mungkin banyak berita-berita yang tulisannya banyak kecil-kecil gitu. Saya pernah ke Batam. Soalnya itu kecil-kecil gitu ya. Kayak kita baca koran tapi di HP begitu. Karena itu ya trennya itu dari people. Jadi backnya dari people itu sendiri atau orang yang seperti tadi. Gitu Mbak Rizana. Ya menarik ya ternyata 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 mengerikan itu. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, tetap pakai aja di dunia digital marketing. Ibaratnya seperti kita main gelombang cinta, kita main akek gitu ya. Jadi hunter of glory. Ketika itu ada chance untuk kita mendapatkan income yang lebih bagus, kemudian kita mendapatkan project ya, mendapatkan peluang yang lebih besar ya, begitu. Contoh sederhana. Ketika kita jadi youtuber yang terkenal banget ya, atau pasti ketika kita dapat uang itu larinya ke offline loh. Mungkin dia bikin kos-kosan ya, mungkin dia investasi emas ya. Ya seperti itu. Jadi saya anggap dunia digital marketing dunia maya itu seperti itu. Ketika kita punya gelombang cinta yang mahal seperti itu, diganti apa gitu dulu ya. Itu sebenarnya dikasih aja, di hold uangnya diinvestasikan ke tempat lain. Nah, itulah yang teman-teman harus pelajari. Jadi mengkritisi suatu produk juga harus menarik ya. Jadi, biar teman-teman itu tahu, oh biar tidak terjebak di dunia digital marketing saja, tapi juga bisa melihat dan melihat peluang yang menarik itu seperti apa. Gitu. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Terima kasih Pak Danu Oke, penjelasannya. siap Mbak Rizana. Semoga ilmunya bermanfaat ya. karena Amin. karena yang sudah mau skripsi nanti mau wisuda itu juga saya harapkan mulai punya side hustle ya. Jadi kalau di industri sekarang kita mau ibaratnya dengan apa namanya satu tungku gitu ya, atau ibaratnya kalau mobil itu satu silinder ya. Itu kalau dulu gaji PNS dulu itu bisa buat beli emas berapa gram gitu ya. Sekarang aja ya gajinya itu nggak bisa buat beli 1 gram ya. UMR kita aja dapatnya cuma 1 gram. Nah kita harus pintar-pintarnya bermain di side hustle atau penghasilan tambahan. Yaitu tadi mungkin Pak saya nggak ada waktu Pak, ya silahkan bikin usaha marketing, digital marketing ya, online begitu. Punya kelebihan apa ya, make up ya silahkan jual make up. Misalnya punya kelebihan jasa desain ya silahkan ditonjolkan. Pak saya nggak mau usaha sendiri, saya maunya ikut orang lain ya. Begitu silahkan buka LinkedIn, cari side project begitu. Nah jadi tidak ada alasan untuk tidak berkembang ya. Saya sendiri aja banyak sekali ya sambianan saya. Jadi
side project itu selalu saya ambil, dan selain mendapatkan itu ya, tapi saya juga bisa mendapatkan keluarga baru ya, insight baru ya. Ketemu dengan banyak orang itu kan menarik sekali ya. Jadi kita bisa punya gelas kosong baru lagi ya, yang dimana kita bisa ngisinya dengan orang-orang yang lebih senior, lebih bagus ya. Kita bolanya seperti itu. Ya. Itu. Jadi memang industrinya sekarang seperti itu ya. Menarik, cepat sekali ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya sebelum saya akhiri? Masih jam berapa ini? Kita nanti selesai jam 23.59. Aduh, Aduh, anu suaranya Mbak Anu, sopok aduh. ayo siapa Pak? Mbak Mulan Jamila, Mbak Ulfa. Iya. Semoga UTS-nya sudah dikerjakan ya. Alhamdulillah Pak, sudah Pak. Oke, siap. Sudah jam 20.17. Saya takutnya Pak, karena kira-kira apa? kira-kira kalau mau bikin konten yang bisa tetap viral itu gimana ya Pak ya? Viral. Ya itu. Mm-mm. Kontennya apa? Viralnya kalau viral yang di IG itu ya. Kalau viral di IG memang ini Mbak, memang apa? Trendingnya naiknya agak lambat ya. Jadi di IG itu seperti portofolio kita execute. Tapi kalau mau viralnya cepat ya di TikTok. Ikuti aja di search-nya itu search trending of TikTok begitu videos. Nah itu di ATM amati turun modifikasi begitu. Dan tapi jangan lupa tetap pakai hashtag ya. Karena kalau viral itu ya agak susah kalau sekarang karena sudah banyak pemainnya. Mungkin lebih tepatnya bisa banyak engagementnya, banyak yang lihat gitu ya. Begitu. Begitu Mbak Ulfa. Oke. Siap. Kadang banyak follower juga belum tentu. Oh ya, betul. Followernya beli mungkin Shopee. Ya, belum tentu, belum Iya, tentu. betul. Nah itu tadi pola ya, pattern. Saya tadi di awal sudah bilang Mbak Rizana, yang penting punya pattern, pola-pola. Jadi mau medsosnya, medianya berubah seperti apa, kalau patternnya ya, pelukisnya sudah jago aja, jago aja. Jadi patternnya yang dicari. Patternnya tuh ya seperti tagline, seperti personal branding, begitu ya. Seperti Atta Halilintar itu saya anggap punya personal branding ya. Apa Gen Halilintar itu ya. Jadi punya personal branding yang kuat ya. Dia bikin konten matiin lampu cetik ya. Sambil Itu bakar-bakar aja itu rame langsung ya. Ya kan ya. rame. Karena dia punya apa? PB atau personal branding yang super kuat. Nah, teman-teman silakan bikin personal branding. Contoh Deddy Corbuzier, kenapa bisa ramai Pak? Ya karena punya personal branding ya. Personal brandingnya selain tagline close the door, dia punya face yang seperti itu ya. Terus kemudian menarik begitu ya. Ya, seperti influencer-influencer lokal pun juga sama. Sekarang dia pakai namanya personal branding. Personal brandingnya mau dibikin apa? Aku kelihatan seperti apa tahu di medsos. Nah itu yang disebut personal branding. Kenapa? Karena kalau personal brandingnya bagus, medianya mau berubah seperti apapun, insya Allah kalau dia konsisten, dia masih punya pasar. Ya, gitu. Seperti radio tadi. Nah, oke. Kira-kira kalau muka kayak saya personal brandingnya dibikin kayak apa Pak? Seperti itu, seperti siapa? Aris-aris saja Bu ya. Seperti Mbak Ulfa kan aris-aris itu. Jualan hijab gitu loh, yang ibu-ibu kekinian begitu, bagus itu mbak-mbak kekinian gitu ya. Jadi konsepnya dibikin ini sih lebih apa ya, bukan feminim ya, lebih lebih seru gitu. Kalau saya lihat lebih seru harusnya. Jadi seperti siapa ya, Asanti ya, bukan ya, ya seperti Asanti boleh bikin konten-konten seperti Asanti gitu ya. Nah Kayaknya gitu. perlu ketemu langsung sama Pak Danu deh Waduh, ini. nanti sama Bu Rizana juga. Iya, sama Bu Riz. Benar. Kita akan membuat sebuah Private class. private class. Oke. Siap, nanti kita tunggu jadwalnya ya Mbak Rizana ya. Ya, Pak. Boleh ya Pak ya? Ya boleh.
Siap. Mbak Yang penting Riz, saya pas Oke. kosong. kita Kemarin jadwalkan ini Mbak Riz. HP-ku sik nang bengkel Mbak Ulfa iki WA-ne nganggone WA web dadine susah. ini bengkel servis. Yang penting kita jadwalkan ketemu Pak Danu aja. Betul. Biar ini bikin PB personal branding. Wis personal branding. Simmer Club. Simmer Club. Oke. Gitu, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin mahasiswa yang lain yang sudah mau wisuda segera dikerjakan ya revisinya ya biar cepat selesai. Jangan lupa kemarin dicoba olah datanya sama website yang sudah saya kasih untuk membuat konten di TikTok ya. Nyontoh konten maksudnya, nyontoh konten di TikTok. Oke. Begitu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah aman Sulmaman? Ayo tanya-tanya, mumpung belum ada jam 23. 23.59. 59. Soalnya mah nganu grup trio wak-wak. Gak apa-apa mendengar suara Pak Danu ini Iya. bikin nyaman di hati. Ya saya adalah ini penyiar radio ya, bukan. Oke, gitu dulu ya. Karena sudah malam, Iya, Pak. sekarang saya mau ini ambil jimpitan sama Mbak Rizana, Mbak. Jatah Siap, jemput Pak. jimpitan. Saya sudah bawa wadah ini. Oke, kita harus segera mengambil jimpitan karena sudah malam. Semoga kelasnya menarik, teman-teman bisa dapat insight. Yang semester 8, semoga yang kemarin nggak bisa bergabung offline bisa dapat materi hari ini ya. Saya harapkan yang besok offline bisa ikut yang offline ya, karena lanjutan ya. Jadi itu lanjutan. Kalau kemarin nggak ikut, saya ngulangi lagi, saya bingung ya. Jadi ada lanjutannya begitu. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi Pak Danu. wabarakatuh. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam.